Ibu pernah tidak, saat duduk terlalu lama, lalu berdiri, terasa nyeri menjalar dari bawah perut ke bagian panggul? Atau saat sedang berjalan santai di pagi hari, tiba-tiba ingin buang air kecil dan tak bisa ditahan? Bahkan mungkin ibu pernah merasa bagian bawah tubuh terasa lemah, cepat lelah, atau sulit menahan kencing saat tertawa atau batuk. Jangan anggap sepele bu, karena bisa jadi itu bukan sekadar penuaan biasa. Itu tanda bahwa otot panggul mulai melemah. Dan lebih sering terjadi pada wanita di atas usia 49 tahun, terutama yang hidup sendiri tanpa pasangan. Ya, tubuh wanita memang berubah drastis setelah melewati masa menopause, dan sayangnya, perubahan itu tidak selalu terasa dari luar tapi sangat berdampak dari dalam. Banyak ibu-ibu yang tidak menyadari bahwa penurunan kekuatan otot panggul ini bisa mengganggu aktivitas harian, bahkan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius seperti inkontinensia urin, prolaps rahim, dan susah buang air besar. Padahal, sebenarnya, semua ini bisa dicegah dengan cara yang sangat sederhana, bahkan mungkin ibu sudah sering temui di dapur. Mari saya ceritakan tentang Bu Rina. Usianya 56 tahun, beliau tinggal sendiri di rumah, peninggalan almarhum suaminya. Setiap pagi, Bu Rina menyiram bunga, memasak sarapan sendiri, dan menikmati teh hangat sambil mendengarkan radio. Tapi beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Saat berjalan dari dapur ke taman, ia sering merasa bagian bawah tubuhnya nyeri. Ketika duduk lama di kursi, lalu berdiri, ia merasa seperti ada yang turun dari dalam. Pernah sekali, Bu Rina tidak sempat ke kamar mandi tepat waktu, dan itu membuatnya sangat sedih. Saat akhirnya periksa ke dokter, Bu Rina baru tahu, otot panggulnya melemah. Tapi dokter bilang, Bu, jangan khawatir, ini bisa diperbaiki, bukan dengan obat mahal, tapi dari makanan sehari-hari, dari alam. Ya Bu? Ternyata, ada sayur-sayuran alami yang jika rutin dikonsumsi, bisa membantu menjaga kekuatan dan kelenturan otot panggul wanita. Bukan hanya itu, sayur-sayuran ini juga bantu hormon tetap seimbang, menjaga aliran darah, dan mencegah peradangan semua penting untuk wanita seusia kita. Video ini akan membahas secara lengkap 7 sayuran alami yang wajib dikonsumsi oleh wanita usia 49 tahun ke atas, terutama bagi ibu yang kini hidup sendiri, agar tidak mengalami pelemahan otot panggul. Sayuran-sayuran ini direkomendasikan langsung oleh para dokter ahli, dan hasil penelitian ilmiah dari berbagai negara. Tapi, bukan itu saja di akhir video nanti, sayuran berikan tips tambahan bagaimana cara mengolahnya agar manfaatnya maksimal tanpa menghilangkan nutrisi pentingnya. Jadi, jangan skip 1 detik pun dari video ini ya Bu. Karena sayuran nomor 6 dan 7 sangat jarang dibahas, tapi manfaatnya benar-benar mengejutkan, dan bisa menyelamatkan hidup ibu di masa tua. Dan jika ibu merasa terinspirasi, silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga. Tapi Nioro Tupua, saya wanita kuat, sehat, dan bahagia. Komentar itu bukan sekadar tulisan, tapi doa dan afirmasi positif untuk diri sendiri. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kami akan terus berbagi informasi penting dan bermanfaat khusus untuk ibu-ibu hebat seperti ibu. Tetap semangat, tetap sehat, dan tonton video ini sampai akhir. 1. Daun katuk. Bu, mungkin selama ini kita menganggap daun katuk itu hanya untuk ibu menyusui. Tapi ternyata, manfaatnya jauh lebih luas. Bahkan, untuk ibu yang sudah memasuki usia 49 tahun ke atas, daun katuk bisa menjadi penyelamat kekuatan otot panggul secara alami. Mengapa? Karena daun ini mengandung senyawa fitokimia dan antioksidan kuat, yang bisa membantu tubuh memproduksi hormon wanita secara seimbang, terutama estrogen. Setelah menopause, tubuh wanita kehilangan banyak estrogen, dan inilah awal mula dari berbagai masalah, seperti otot kendur, inkontinensia, hingga tulang keropos. Dokter ahli gizi dari Jepang pernah mengatakan, daun katuk bukan cuma memperkuat kelenjar ASI, tapi juga jaringan otot halus di sekitar panggul. Daun katuk bisa dimasak bening seperti bayam, atau ditumis ringan, rasanya lembut, tidak pahit, dan mudah dicerna. Bayangkan, hanya dengan menambahkan semangkuk daun katuk ke dalam menu makan ibu, 2-3 kali seminggu, ibu sudah memberikan perlindungan alami bagi organ panggul yang paling rentan melemah. Jangan tunggu sampai ada keluhan ya Bu, karena menjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati. 2. Bayam merah. Bayam merah, dengan warna ungunya yang khas, sering dianggap sekadar sayuran hias. Tapi tahukah ibu, di balik warnanya yang mencolok, bayam merah mengandung senyawa antioksidan tinggi, seperti antosianin dan zat besi, yang luar biasa penting untuk wanita seusia kita. Ketika otot panggul melemah,
Salah satu penyebabnya adalah sirkulasi darah yang kurang lancar ke bagian perut bawah dan selangkangan. Bayam merah membantu aliran darah tetap lancar, membawa oksigen ke jaringan otot dan saraf, serta mencegah penyumbatan pembuluh. Dan kabar baiknya, bayam merah juga mengandung senyawa anti radang alami, yang bisa mengurangi rasa nyeri saat otot tegang atau mengalami kelelahan. Jadi kalau ibu sering merasa pegal, atau ada rasa tidak nyaman di bawah perut setelah berjalan, mungkin tubuh ibu sedang kekurangan zat-zat penting ini. Di beberapa riset dari India dan Filipina, wanita lansia yang rutin konsumsi bayam merah mengalami penurunan gejala inkontinensia urin hingga 40% dalam waktu 3 bulan. Hebat ya Bu, cukup direbus sebentar, lalu dicampur dengan bawang putih dan sedikit garam, dan lihatlah tubuh ibu mulai terasa ringan dan stabil kembali. 3. Kacang panjang. Siapa yang tak kenal kacang panjang? Hampir setiap dapur di Indonesia pasti punya sayur ini. Tapi di balik tampilannya yang sederhana dan murah, kacang panjang menyimpan rahasia besar untuk menjaga kekuatan otot panggul ibu. Sayur ini kaya akan magnesium, protein nabati, dan vitamin B kompleks. 3 kandungan ini sangat penting untuk meregenerasi dan menjaga elastisitas otot yang sudah mulai menua. Apalagi untuk ibu yang sudah tidak memiliki pasangan dan hidup sendiri, menjaga kekuatan tubuh sangatlah penting agar tetap mandiri dan tidak mudah jatuh atau mengalami cedera. Kacang panjang bekerja dengan cara memperkuat otot polos, termasuk otot yang mengontrol kandung kemih dan otot penyangga rahim. Bahkan, dalam pengobatan herbal tradisional Jawa, kacang panjang sering digunakan sebagai penguat bawah perut bagi perempuan usia parubaya. Sayur ini mudah diolah, bisa ditumis, dijadikan urap, atau bahkan lalapan mentah jika ibu suka. Dan yang paling menyentuh adalah, setiap kali ibu mengunyah kacang panjang, ibu sedang memberi pesan ke tubuh. Aku ingin tetap kuat. Aku ingin tetap berdiri di kakiku sendiri. 4. Daun singkong. Mungkin ibu tidak akan menyangka, bahwa daun singkong yang sering kita temui di warung makan pinggir jalan, ternyata termasuk superfood, untuk wanita usia 49 tahun ke atas. Ya, daun ini kaya akan vitamin A, C, E, dan B kompleks, serta tinggi zat besi, kalsium dan serat. Tapi yang paling penting, daun singkong mengandung senyawa lignan dan saponin, yang membantu menjaga keseimbangan hormon wanita, dan memperkuat jaringan otot dalam. Setelah menopause, wanita cenderung kehilangan elastisitas jaringan di sekitar panggul, membuatnya lebih mudah mengalami prolaps atau gangguan lain. Namun, dengan konsumsi rutin daun singkong, proses pelemahan itu bisa diperlambat secara signifikan. Bahkan, dalam studi kecil di pedesaan Afrika, perempuan usia lanjut yang mengonsumsi daun singkong sebagai sayur utama menunjukkan mobilitas lebih tinggi dan keluhan panggul lebih rendah dibanding yang tidak. Sayur ini bisa direbus dan dicampur kelapa parut sebagai urap atau dimasak dengan santan rendah lemak sebagai gulai ringan. Bu, jangan remehkan kekuatan dari sayur rakyat ini. Karena justru dari yang sederhana, kadang datang penyelamat paling ampuh bagi tubuh kita. 5. Labu siam. Labu siam sering dijadikan pelengkap sayur lodeh atau oseng tempe. Tapi tahukah ibu, labu siam mengandung kalium dan zinc tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia untuk menjaga tekanan darah, keseimbangan cairan, dan tentu saja, kekuatan otot panggul. Kalium membantu kontraksi otot tetap stabil, dan zinc mempercepat pemulihan jaringan otot yang sudah mulai melemah. Lebih dari itu, labu siam juga mengandung serat larut tinggi, yang membantu mencegah sembelit, salah satu faktor yang dapat memperparah kelemahan otot panggul karena terlalu sering mengejan saat buang air besar. Beberapa dokter spesialis geriatri menyarankan labu siam sebagai bagian dari menu rutin lansia, karena efeknya menenangkan usus dan mengurangi tekanan pada organ panggul. Selain itu, teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan membuatnya sangat cocok untuk ibu yang mulai sensitif terhadap makanan berat atau bersantan pekat. Bisa dimasak sayur bening, ditumis ringan, atau dikukus dan dijadikan lalapan. Ingat Bu, dari yang lembut, bisa lahir kekuatan. Seperti ibu, yang mungkin terlihat lembut dari luar, tapi menyimpan ketangguhan luar biasa di dalam. 6. Rebung muda. Ibu masih ingat rasa lembut dan renyah rebung muda dalam lontong sayur atau gulai kampung. Sayur satu ini sekarang mulai langka di meja makan. Padahal rebung muda adalah permata tersembunyi untuk menjaga kekuatan otot panggul wanita usia lanjut. Di dalam rebung, terkandung silika alami, sejenis mineral penting yang membantu regenerasi jaringan ikat dan pembentukan kolagen di dalam tubuh. Artinya, rebung membantu memperkuat ikatan otot di sekitar rahim, kandung kemih, dan usus besar. Bagi ibu yang hidup sendiri, kekuatan jaringan ini sangat penting, agar tetap bisa bergerak bebas,
duduk, berdiri, dan berjalan tanpa nyeri, atau rasa lemas, di bawah perut. Tidak hanya itu, rebung juga mengandung fitonutrien anti radang dan antioksidan yang dapat mengurangi tekanan berlebih pada area panggul, terutama jika ibu memiliki riwayat sembelit atau batuk kronis. Di negara Asia Timur seperti Korea dan China, rebung justru jadi salah satu makanan pokok bagi wanita lanjut usia karena dipercaya mampu memperlambat gejala pelemahan otot bawah tubuh. Rebung bisa dimasak dengan kuah santan ringan, dijadikan tumisan pedas, atau direbus dan dinikmati sebagai lauk sederhana. Bu, jangan remehkan bentuknya yang mungil, karena di dalamnya terkandung kekuatan besar yang mampu menopang tubuh ibu tetap tegap dan stabil seiring waktu. 7. Brokoli. Sekarang, kita sampai pada sayuran terakhir, yang bisa jadi paling mengejutkan, brokoli. Ya Bu. Sayur hijau berbentuk seperti payung ini bukan cuma bagus untuk kanker atau kolesterol, tapi juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon wanita pasca menopause. Setelah usia 49 tahun, produksi estrogen dalam tubuh wanita akan menurun drastis. Dan tanpa estrogen yang cukup, jaringan otot panggul jadi mudah kendur, lemah dan kehilangan elastisitas. Disinilah brokoli bekerja. Brokoli mengandung fitoestrogen, yaitu senyawa nabati yang bisa meniru kerja hormon estrogen dalam tubuh secara alami dan aman, tanpa efek samping berbahaya. Selain itu, brokoli juga mengandung kalsium, folat, dan vitamin K yang luar biasa untuk kesehatan tulang, sendi, dan otot. Banyak ibu lansia di Eropa menjadikan brokoli kukus sebagai menu wajib harian mereka dan hasilnya, mereka tetap aktif, jarang jatuh, dan tetap bisa berolahraga ringan seperti jalan pagi atau berkebun. Bahkan, penelitian terbaru dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa wanita lansia yang makan brokoli 3 kali seminggu memiliki resiko lebih rendah mengalami prolaps uterus dan inkontinensia. Bayangkan, hanya dengan menambahkan 1 porsi kecil brokoli dalam seminggu, ibu bisa memperpanjang kualitas hidup ibu selama bertahun-tahun. Brokoli bisa dikukus sebentar, agar tetap hijau dan lembut, lalu ditaburi sedikit garam dan minyak zaitun. Rasanya gurih, menyehatkan, dan menyentuh hati. Karena setiap suapannya, bukan hanya makanan, tapi langkah kecil menuju kekuatan yang lebih besar di masa tua ibu. Ibu yang hebat. Meski usia terus bertambah, dan meski hidup tak lagi bersama pasangan, bukan berarti semangat ibu ikut melemah. Dengan memilih makanan yang tepat, ibu sedang merawat diri dengan cinta. Karena tubuh ibu layak untuk dijaga, dihargai, dan disayangi bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh ibu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap sehat, tetap kuat, dan terus melangkah dengan kepala tegak. Karena ibu adalah sosok luar biasa yang pantas untuk bahagia.